Untuk saling ada beberapa poin mungkin ya atas pengalaman saya sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya tadi disebutkan ya dari pesantren. Mungkin teman-teman juga ada yang dari pesantren kan. Nah mungkin di sini kebanyakan anak pesantren itu kalau secara fakta lapangan ya secara fakta lapangan mungkin dikonotasikan atau banyak stigma-stigma buruk mengenai kenapa sih apa sih yang bisa dari anak pesantren itu gitu loh. Apakah anak pesantren itu bisa go internasional, apakah anak pesantren itu hanya bisa di lingkup Islamic Studies saja atau di lingkup Usuluddin saja, dan apakah bisa di luar zona nyaman tersebut gitu loh. Nah itu banyak sekali yang dipertanyakan karena saya pribadi banyak melihat santri-santri pun diremehkan seperti itu gitu loh. Contohnya, santri nggak pernah misalnya gara-gara dipisah antara laki-laki dan perempuan nggak bisa tahu cara berbaur antar lawan jenis gimana gitu loh. Nah itu stigma-stigma itu yang membuat banyak anak-anak santri yang menjadi menjadi minder dan rendah diri karena termakan stigma-stigma dari luar sana. Nah dari sinilah mungkin teman-teman bisa membalikkan fakta yang sebenarnya. Saya pun pribadi mungkin di pesantren sebelumnya banyak sekali ilmu-ilmu studi yang saya pelajari, misalnya dari mix antara bahasa Inggris, bahasa Arab, ilmu umum dan sebagainya. Dan di satu sisi saya ingin mengambil misalnya dari hubungan internasional sosial ini, ingin mendalami lebih lanjut apa sih sebenarnya sosial itu. Dan banyak sekali soalnya banyak pemimpin-pemimpin di zaman sekarang itu memang bagus tapi sudah di luar koridor Islam. Nah itu yang harus kita pertahankan. Boleh misalnya kita menjadi duta besar atau boleh menjadi apapun yang di luar konteks Islam, tetapi jangan lupa jati diri kita sebagai santri ataupun Islam itu tetap harus dijaga. Karena saya masih ingat pesan dari kiai saya waktu di pesantren ya, kita harus namanya menjaga jati diri kita, bina diri, dan muncullah harga seperti itu jadi harga diri. Nah seperti itu yang mungkin kedepannya mungkin karena udah azan ya waktunya nggak cukup. Jadi saya coba aja mungkin nanti boleh langsung lagi ya. Karena memang kalau saya lihat perbandingan Islam di Indonesia dan Pakistan itu jauh lebih bagus di Indonesia. Kenapa? Karena di sana mungkin saya tidak mengucapkan secara subjektif ya, karena objektif saya melihat lapangan di sana polarisasi politik, polarisasi ras antar suku itu sentimennya sangat kuat. Jadi mungkin antara suku dan itu tuh bisa senggol bacok lah seperti itu. Nah, karena faktanya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia meskipun dengan berbagai macam antara NU, Muhammadiyah masih bisa bersatu seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.